Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai cerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai cerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai cerahan sempurna. Upasaka, upasaka, pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan. Yang kedua yaitu kebahagiaan dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi tentunya yang berkaitan dengan Dhamma. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali melanjutkan di pertemuan yang kemarin. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman sambil kita bersama-sama mengulang dan mengingat kembali. Di pertemuan sebelumnya kita bersama-sama telah belajar mengenai kondisi-kondisi di mana waktu yang tepat untuk menjalankan kehidupan spiritual ya. Dan tentunya ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak baik, di mana makhluk itu tidak di kondisi yang tepat dalam perjalanan spiritual ya. Kondisi-kondisi yang tidak tepat, yang pertama yaitu makhluk tersebut ya dijelaskan di dalam peta waktu ya. Makhluk tersebut terlahir di alam neraka ya. Kemudian yang kedua, makhluk tersebut terlahir di alam binatang ya. Dan yang ketiga, makhluk tersebut lahir di alam hantu penasaran ya, atau peta ya. Kemudian yang terakhir, kemudian yang selanjutnya, makhluk tersebut terlahir di alam manusia tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, yaitu tidak dapat membedakan antara perilaku baik dan perilaku buruk. Kemudian yang kedua, terlahir di alam manusia tetapi jauh dari tempat-tempat di mana ada diskusi Dhamma. Yang selanjutnya ada tempat untuk berlatih meditasi. Kemudian yang selanjutnya, terlahir di alam manusia tetapi memiliki pandangan salah ya. Itu merupakan faktor-faktor yang kurang baik, di mana makhluk tidak dapat menjalankan kehidupan spiritual. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa kondisi-kondisi yang mendukung manusia mendukung makhluk agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik. Yang pertama yaitu makhluk tersebut terlahir di alam manusia dan tentunya di alam manusia dan tentunya
banyak memiliki kesempatan ya, karena di alam manusia itu berimbang ya dalam kondisi ya, dalam berbagai kondisi. Yang pertama, imbang dalam kondisi ini ya. Kita dapat merasakan tiga perasaan ini ya, perasaan bahagia, sedih, dan netral. Kemudian kita juga dapat melihat secara langsung ya perbedaan antara ya perilaku baik dan buruk. Kemudian yang selanjutnya, salah satu keberuntungan ya, dari beberapa keberuntungan, yaitu ketika terlahir di alam manusia, yaitu memiliki wajah yang rupawan ya. Bayangkan saja ya, contohnya seperti ini. Saya pribadi lah, pada saat itu pernah ya, di sebuah ya, ingin membantu seseorang, tapi ini ya, karena mungkin itu ya takut ya, karena itu eh, wajahnya kurang baik ya, kayak ini ya, kayak orang asing ya, itu langsung ditolak. Tetapi pada saat seseorang yang memiliki wajah yang rupawan, itu pasti diizinkan untuk membantu ya. Itu salah satu keberuntungan ya, terlahir di alam manusia memiliki wajah yang rupawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terlahir di alam manusia, berada di wilayah yang ini ya, wilayah yang bebas dari ya, wilayah yang aman ya, dan memiliki raja atau presiden yang baik ya. Kemudian selain memiliki raja atau pemimpin negara yang baik, juga kondisinya aman dalam hal yang pertama, yaitu kita bayangkan saja ya, di negara-negara yang itu ya, di negara yang saat ini sedang konflik ya, pasti akan tidak tenang ya. Bahkan untuk tenang pun itu sulit ya. Dan kita beruntung saat ini kita berada di negara yang negara yang aman dan bebas dari perang ya. Kemudian yang selanjutnya, kita saat ini memiliki kesempatan di mana berkumpul dengan orang-orang yang mau belajar dhamma, dan kemudian ya, walaupun hanya sebentar ya, tetapi ini cukup baik ya, rutin ya, setiap minggu ya, minimal hening ya 30 menit ya. Nanti lama-lama juga jadi jadi kebiasaan ya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang kelahiran di alam manusia, itu Buddha mengibaratkan ini ya, seekor penyu buta hanya mendapat kesempatan 100 tahun sekali ya, 100 tahun sekali agar dapat naik ke permukaan dan bersandar di sebuah lingkaran yang mengapung di samudra ya. Itu juga dalam proses itu, penyu itu harus berjuang ya selama ratusan tahun ya, untuk naik ke permukaan, dan kemudian belum tentu penyu tersebut dapat bersandar di lingkaran itu ya, lingkaran yang cukup terombang-ambing. Begitu juga kelahiran sebagai manusia ya, cukup jarang mendapat kesempatan terlahir di alam manusia ya. Nah, tentang kesempatan ini, betapa berharganya kita pada saat ini berkesempatan terlahir di alam manusia, yaitu dijelaskan di dalam Araka Sutta ya. Sutta ini ada di dalam Anguttara Nikaya ya. Dan sutta ini berkaitan tentang betapa berharganya dan betapa jarang kesempatan jika kita terlahir kembali di alam manusia ya. Kemudian ada sebuah instruksi ya dari Buddha ya. Yang pertama yaitu
Bermeditasilah para biku, jangan lalai, jangan menyebabkan penyesalan di masa mendatang. Ini merupakan instruksi yang sangat penting untuk kita pahami, di mana mumpung kita ya masih diberi ya ada kesempatan ya untuk ini bahasanya meditasi apa hening. Kalau meditasi biasanya tuh udah itu dari apa ya, dari kecil mungkin ya, terlatih dari kecil langsung ini ya, biasanya tegang dan kaget mungkin di itu dulu dengan hening ya. Nah ya hening, dengan kondisi hening kita dapat paling tidak memelankan cara kerja batin kita ya, agar kita selalu sadar setiap saat ya. Dan lebih jauh lagi dijelaskan tentang jangan menyebabkan penyesalan di masa mendatang, yaitu mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada masih ada waktu ya untuk hening, maka walaupun sehari itu hanya 10 menit atau 15 menit itu tidak apa-apa ya. Yang penting kita ada waktu untuk jeda atau untuk meditasi. Kemudian ada latar belakang dari khotbah ini ya, khotbah Araka Sutta ini, yaitu yang pertama, Araka adalah seorang guru dharma ya, dengan ratusan siswa ya di masa sebelum Buddha Gautama ya. Jadi guru Araka ini adalah seorang guru ya, guru dharma ya, guru dharma sebelum kehidupan Buddha ya. Nah khotbah Araka Sutta ini disampaikan oleh Buddha kepada para biku ketika sedang berada di antara penduduk Kosala ya. Ini konteks pembabaran sutta ini, yaitu Araka Sutta, yaitu khotbah ini disampaikan oleh Buddha kepada para biku, tetapi berumah tangga juga wajib untuk memahami sutta ini ya. Nah pada masa itu Kosala adalah nama kerajaan di masa India kuno ya, sekarang India Utara ya, Pradesh, berdekatan dengan Nepal. Jadi kalau sekarang letaknya Kosala ini tentunya di negara India ya, negara India, tepatnya di Nepal. Dan kemudian Buddha mengulang kembali ya nasihat Araka mengenai 7 perumpamaan bahwa hidup sebagai manusia itu singkat ya, hidup yang singkat ya. 7 perumpamaan bahwa hidup sebagai manusia itu sangat singkat ya. Nah kemudian Buddha menjelaskan kembali ya tentang nasihat Araka, yaitu tentang kehidupan manusia ini sangat singkat ya, cepat dan banyak penderitaan, banyak kesulitan ya. Nah tentang kehidupan manusia ini sangat singkat ya, kita merenung sejenak ya. Perasaan ya baru kemarin itu ingat ya, masih kanak-kanak, terus tiba-tiba itu ya remaja, terus tiba-tiba ini kok sudah sampai sini ya. Ini sebuah bukti bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat ya, pendek dalam artian jangka waktunya tuh jenjang umurnya ini pendek ya. Begitu juga cepat ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini umur manusia itu rata-rata paling itu 80 ya, 80, kurang lebih 80. Kemudian di zaman Buddha Gautama itu
100 ya, kurang lebih 2000 ya, 2500 tahun yang lalu ya, di zaman Buddha itu ada sekitar rata-rata umur manusia itu sekitar 100 sampai 120 kalau tidak salah. Ini ada di dalam ini apa? Ada di dalam Cakkawati Sihananda Sutta ya, di mana ini menceritakan penurunan umur manusia ya. Karena apa? Karena dari masa ke masa ya, untuk saat ini ya, penyebabnya yaitu apa? Menurunnya moralitas ya. Itu dijelaskan di dalam Cakkawati Sihananda Sutta, di mana nanti akan ada masa ya, turun ya. Setelah ini mungkin turun lagi ya. Ini sedikit sharing ya tentang Cakkawati Sihananda Sutta. Jadi fase umur manusia di zaman Buddha itu ini ya. Ini bukan pendapat saya sendiri, tapi berdasarkan Cakkawati Sihananda Sutta yang di dalam Digha Nikaya ya. Jadi fase umur manusia ini naik ya. Di zaman Buddha naik itu 100 sampai 120, kemudian turun lagi karena moralitas manusia itu ada ya, menurun ya. Kemudian turun lagi di umur berapa gitu, terus kemudian ada fase ini karena ada perbaikan, jadi manusia ini umur manusia ini naik lagi ya, naik sampai nanti pada masa ini yang selanjutnya ya, nggak tahu kapan tuh masanya. Itu di puncak ini ya, puncak umur manusia di ini kedatangan ini ya, yang sudah diramalkan sebelumnya ya, yaitu Buddha Maitreya ya. Ya. Kemudian fase itu naik ya, kemudian turun lagi sampai 9 atau 7 itu muncul ini 7 atau 9 matahari gitu, kalau tidak salah tuh dalam Anguttara Nikaya itu mulailah itu dan kemudian dimulai lagi ya, dimulai dari nol itu ya, pembentukan itu ya, pembentukan alam semesta ya. Itu sedikit sharing ya tentang ini Cakkawati Sihananda Sutta. Kembali lagi ke ini, kemudian terakhir manusia sebagai manusia ini banyak itu ya, banyak penderitaan ya walaupun ada lah kebahagiaan, tetapi penjelasan tentang ini yaitu bahwa kelahiran adalah ya salah satunya di dalam 4 kebaran mulia, yaitu kelahiran adalah duka ya, duka. Kemudian sebagai sebagai akibat dari kelahiran sebagai manusia, yang pertama yaitu kita pasti akan mengalami ini ya, akan mengalami sakit ya, kemudian usia tua, dan kemudian kembali mengalami itu fasenya ya, fase ya, tahapan kelahiran sebagai manusia. Dan banyak kesulitan di sini ya, banyak sekali ini walaupun ada ya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan ya. Itu penjelasan mengenai nasihat Araka ya. Dengan merenungkan ini, hendaknya kita sadar, hendaknya melakukan yang baik, hendaknya menjalani hidup luhur. Nah, dengan kita merenungkan ini ya, bahwa kehidupan manusia ini sangat singkat, pendek, dan banyak penderitaan dan banyak kesulitan, maka kita wajib merenungkan ini dengan sadar ya, hendaknya melakukan yang baik, hendaknya menjalani laku hidup yang luhur ya. Karena ya ini sebagai konsekuensi ya, karena kelahiran pasti akan ada kematian ya. Ini diambil di dalam ini ya, sutta ini, Araka Sutta ya. Kemudian ada 7 perumpamaan ya yang menyatakan bahwa hidup ini sangat singkat ya. Yang pertama yaitu bagaikan setetes embun di pagi hari ya. Itu paling hanya beberapa detik ya. Itu setelah matahari itu terbit, kemudian itu ya
embun itu hilang ya. Kemudian yang kedua, bagaikan gelembung air ya. Kita lihat ya, air, ini apa? Air di pegunungan ya, yang nggak usah di pegunungan yang jauh. Ini apa? Di ini air mancur ya, yang itu di kolam yang itu ya, ada air mancurnya tuh. Ketika ada gelembung pasti itu cepat banget kan itu apa? Ini apa? Seperti ya, cepat pecahnya tuh gelembung, jadi gelembung pecah. Kemudian yang perumpamaan yang ketiga ya, bagaikan eh, bagaikan garis di goresan air ya. Ya itu apa? Ketika kita menggores ini ya, menggores di air itu cepat banget kan itu apa? Air itu kembali ya, kembali. Kemudian bagaikan sungai di pegunungan ya. Sungai di pegunungan ini yaitu arusnya itu cepat banget ya, mengalirnya itu cepat banget ya, sangat cepat sekali. Dan kemudian perumpamaan yang kelima yaitu bagaikan sekelum ini ya, sekelum apa ya? Ini ketika kita batuk ya, mengeluarkan dahak ya, itu apa? Ketika sampai di tanah itu cepat banget ya, air ya. Ketika kita mengeluarkan air liur ya, di tanah itu cepat banget itu ya, cepat banget kering ya. Itu seperti itu. Kemudian perumpamaan yang kedelapan yaitu bagai sekerat ya, sekerat daging ini, sayatan ini ya, sayatan apa? Sayatan daging yang ini ya, kulit yang kecil itu ketika dipanggang itu cepat ini ya, cepat hangus mungkin ya. Itu. Kemudian perumpamaan yang ketujuh yaitu bagai ini ya, bagaikan sapi di tempat penjagalan ya. Jadi seperti ini penjelasannya. Kehidupan sebagai manusia itu ya mengumpamakan ya ini di Arakasuta dijelaskan bahwa bagai sapi di tempat penjagalan. Jadi setiap langkah kita ya, setiap langkah kita tuh kita hanya menunggu ya, seperti sapi di tempat penjagalan itu kita hanya menunggu ya, setiap langkah kita ya, setiap langkah kita itu pasti menuju kematian ya. Kematian itu bisa datang kepada siapa saja ya, kapan saja, di mana saja. Jadi bisa saja kematian itu tuh datang ya tahun ini, kemudian bulan ini, bisa juga minggu ini, hari ini. Bahkan setelah kita kumpul hari ini, nanti meninggal juga nggak tahu kan. Nah itu seperti itu ya perumpamaannya. Jadi seperti sapi di tempat penjagalan. Dan di pertemuan yang kali ini saya ingin menjelaskan satu persatu ya, yaitu bagaikan hidup terlahir sebagai manusia itu bagaikan setetes embun pagi. Nah, perenungan yang harus selalu kita ingat yaitu seperti ini, dijelaskan di Arakasuta. Kehidupan ini sangat singkat ya, pendek, cepat dan banyak kesulitan ya. Dengan merenungkan ini hendaknya kita sadar dan hendaknya melakukan apa yang baik, hendaknya menjalani laku hidup luhur ya. Karena kelahiran pasti ada kematian ya. Nah, prosesnya ada beberapa ya. Di ini apa? Sebab musabab yang saling bergantungan ya. Terjadinya kelahiran itu pertama dari kontak ya. Kemudian kontak, setelah kontak ada perasaan ya. Perasaan ada keinginan ya. Setelah keinginan itu keinginan menjadi, kemudian terjadilah ini ya, kelahiran ya. Itu ya kurang lebih apa ya? Kurang lebih prosesnya ya. Kenapa kita terus lahir ya? Karena kita masih memiliki yang namanya keinginan ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ini perumpamaan ya. Bagaikan setetes embun pagi ya, hidup terlahir sebagai manusia itu bagaikan setetes embun pagi ya. Bagaikan setetes embun pagi di ujung helaian rumput atau daun ya, akan cepat lenyap ketika matahari terbit dan tidak bertahan lama ya. Karena kehidupan ini sangat singkat ya. Pelan-pelan saya akan jelaskan ya. Bagaikan setetes embun pagi di ujung helaian rumput akan cepat lenyap ketika matahari terbit dan tidak bertahan lama ya. Dari bait yang pertama yaitu bagaikan setetes embun pagi ya.
kita bayangkan ya, ada embun pagi ya di atas rumput atau di atas daun ya. Nah pada pagi hari airnya tuh bentuknya tuh masih kelihatan, tuh bentuknya bulat kan biasanya, bentuknya bulat, jernih dan jelas ya. Dan ini apa, tetesan embun ini ada di itu ya, ada di ujung rumput ya, di helaian rumput ya. Embun itu ada di atas rumput atau daun ya, itu terlihat sangat jelas sesaat ya, jelas sebelum itu ya, sebelum matahari terbit ya. Kemudian terlihat jelas ya ketika saat ya sebelum matahari terbit itu pasti kan terlihat jelas ya. Kalau di sini bahasanya apa pagi hari ya, Rahina sore ya. Kalau di Rahina pagi ya, pagi ya. Rahina sore ya, sore. Oh wengi ya. Oh sandekala juga wengi ya. Sandekala wengi. Oh Kalau pagi pagi. aja semeng. Oh semeng ya. Pagi. Ya. Matahari terbit ya. Sebelum matahari terbit itu biasanya tuh yang Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya pasti melihat ini ya, embun ya di atas itu ya, di atas ya, rumput atau daun itu sebelum matahari terbit pasti kelihatan nih ya, kelihatan apa ya, kelihatan apa ya, bentuk-bentuknya ya bulat gitu ya. Kemudian ini di baris selanjutnya akan cepat lenyap ya. Ya ini membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pasti akan mengalami perubahan ya dan lenyap ya. Nah setelah itu apa? Setelah ya memang itu sebagai dari contoh yang paling kecil ya, bahwa segala sesuatu yaitu di alam semesta ini mengalami perubahan dan lenyapnya. Begitu juga kelahiran yang di alam yang ini apa umurnya panjang pasti itu akan itu ya, akan mengalami itu ya, akan mengalami perubahan dan lenyap ya. Kemudian ketika matahari terbit ya, ketika matahari terbit ya, sangat jelas ya, sangat jelas jika kita mengamati langsung proses di saat embun itu terkena sinar matahari ya. Cepat sekali itu prosesnya ya. Begitu tak kena sinar matahari itu langsung itu ya, pelan-pelan itu apa hilang ya. Dan itu sebagai ya itu contoh kecil ya, bahwa ya di alam semesta ini banyak sekali ya perubahan ya, ada perubahan dan tidak bertahan lama ya. Ya dari proses dari awal ya, dari sebelum matahari terbit ada embun, kita melihat, kemudian tetesan embun itu tidak bertahan lama ya, hanya pada saat menjelang matahari terbit, setelah itu hilang dengan cepat ya. Itulah satu apa ya, perumpamaan ya, yang pertama yang diucapkan oleh Arakasuta bahwa ya seperti itu, seperti tetes embun di pagi hari akan setelah matahari terbit akan lenyap ya. Begitu juga untuk manusia ya, sangat itu ya, sangat pendek ya. Nah, lebih jauh lagi ya tentang ini ada ya yang akan saya terus ulang ya. Jadi kehidupan manusia ini sangat ya, sangat pendek, sangat singkat dan pendek ya. Kita bisa melakukan perenungan ini bahwa baru saja kemarin ingatnya apa Bu? Dari usia berapa? Kayaknya baru kemarin deh, tiba-tiba itu tiba-tiba ini ya apa sudah ada tanda yang paling itu ya, tanda yang paling kelihatan ya, dari dunia hitam ke dunia putih ya, tandanya kelihatan ya. Untung saya ini loh, untung saya selalu cukur ya, jadi begitu kalau kelihatan langsung ini ya, cukur. Ya itu sebagai salah tanda bahwa ya cepat ya. Ya untung saja ini apa selalu dicukur ya, jadi nggak begitu itu ya, nggak begitu kelihatan.
Ya kita bisa melakukan perenungan bahwa baru kemarin kita menjalani usia ya, anak-anak kemudian remaja, kemudian ya menentukan pilihan dalam jalan hidup ya. Kita rasakan proses ini berulang cepat ya, seperti baru hari kemarin ya, kita merasakan seperti itu ya. Kemudian di kehidupan ini banyak di kehidupan manusia ini ada banyak penderitaan, walaupun ada beberapa hal yang membuat kita tuh bahagia ya. Banyak penderitaan karena kelahiran adalah duka ya. Dalam proses hidup ada banyak hal yang kita rasakan, seperti ya bahagia pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Kemudian sedih pada saat kehilangan ya, tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat netral ya, perasaan netral pada saat kita dalam kondisi baik-baik saja, itu masih netral ya. Netral ya, tidak itu ya. Banyak penderitaan karena resiko dari kelahiran adalah pasti mengalami ini ya, sakit, usia tua dan kematian ya. Kemudian banyak dijelaskan lagi tentang banyak kesulitan, yaitu setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensi ya. Terkadang ini mengenai pilihan ya. Terkadang itu ya ketika kita melihat ya, padahal belum tentu seperti itunya ya, seperti kenyataannya ya. Peribahasa apa ini yang kadang kita melihat ya, rumput kadang rumput tetangga itu terkadang lebih hijau ya, padahal belum tentu juga ya. Di setiap keputusan pilihan itu pasti akan ada konsekuensinya ya. Dan kita patutnya pada saat ini ya bersyukur dan berterima kasih dengan kondisi saat ini yang merupakan berkah utama ya. Dengan merenungkan ini ya, hendaknya kita sadar ya, dengan upaya sadar merenungkan bahwa hidup ini sangat singkat ya, sehingga kita akan kembali berpikir dengan ini ya, dengan apa yang kita lakukan, tentunya mau berkaitan tentang perilaku kita ya. Nah, hendaknya melakukan hal yang baik ya. Praktek dengan ini ya, praktek yang paling sederhana ya, dari perilaku kita. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, agar kita benar-benar merasakan manfaat dari perilaku yang baik ya. Setelah itu sebagai salah satu dasar ya untuk kita ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap hening ya, dengan pondasinya perilaku yang baik ya. Kemudian di bait selanjutnya yaitu karena kelahiran pasti akan ada kematian ya. Nah, dalam khotbah pertama Sang Buddha dijelaskan bahwa kelahiran adalah duka ya. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta ya, itu dijelaskan bahwa kelahiran adalah duka ya. Sebagai konsekuensinya akan mengalami sakit, usia tua dan kematian ya. Nah, di sini paling tidak kita mengingat ya betapa pentingnya, betapa berharganya kita terlahir sebagai manusia, karena di dalam Araka Sutta ada 7 perumpamaan ya. Yang pertama yaitu kehidupan bagaikan setetes embun pagi, kemudian bagaikan gelembung air, bagaikan garis di goresan air, bagaikan sungai di pegunungan, bagaikan sekelum ludah ya, bagaikan sekerat daging ya. Yang terakhir bagaikan sapi jagal di tempat penjagalan ya.
Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengingatkan ini ya, tentang pentingnya ini ya, menjaga ini ya, menjaga menjaga kesehatan ya. Karena ini apa? Karena banyak itu ya, banyak yang ribut ya. Salah satu tandanya tuh sengnya tuh apa? Salah satu tandanya ya, banyak yang ribut. Sengnya tuh bunyi terus, jadinya pasti ini anginnya kenceng ya. Saya atap. Iya, atapnya tuh goyang terus ya. Ini anginnya mesti kenceng nih, dan harus hati-hati ya di ini ya, di mana di kalau hendak ini ya nyebrang ya. Ya betul. Nyebrang Ya betul. Makanya perjalanan jauh ya, banyak itu ya. Kemarin saya juga sama. Goyang. lagi itu ya. Kemarin yang belum itu di ini ya, di Selat Bali ya. Ya, itu betul Mbak Rifat sudah lewat belum? Selat Bali. Semoga besok selamat. Sampai bulan 8 Bulan berarti 8. ini Oke. Jangan kemana-mana sudah. Anginnya kenceng. Mau nggak mau harus ini apa? Iya. Ada mau nggak mau harus. Saya Ya. udah tak mundur mau ke Jawa. Iya. Atas bawah ini kerjasama sudah. Kerjasama. Laut sama angin. Iya seperti itu. Memang itu kalau ada angin pasti itu apa? Jadi sirine ya, itunya ada ya. Jadi ini pasti anginnya kenceng ya. Jadi itu ya, atapnya bunyi. Ini pasti kenceng. Semoga tidak bocor ya. Semoga hujannya kemarin tidak bocor juga sih. Dan itu apa? Selain itu juga ini apa? Itu yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan ini flu ya, apa? Flu batuk mungkin maksudnya. Ya, benar. Jadi saya lagi panen sekarang dokter flu. Kemarin untung sudah Sudah 1.000 sudah ya? cepat sudah mulai kemarin sudah 1.000 tempat, 1.003 tempat. Tunggu Iya. tanggal 7 aja jedar. Ambles wes ya. jangan. Ya, yang baik-baik saja. Iya, Oke. Iya ya. Wes gonjang ganjing seperti itu loh. Iya, Masuk baik. mau ngomong kok. Ya, Tidak. ya itu apa? Kita menjaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan ya. Jaga diri kita aja Jaga sendiri diri. sehat. Sehat masing-masing. Kemudian itu apa? Siapkan obat flu di rumah. Iya. Kemungkinan itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Anumodana atas khotbah dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Badra Cita Samparo. Semoga khotbah dhamma ini dapat membawa manfaat serta kemajuan batin untuk kita semua makhluk. Kita dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Putus